Kenapa? Karena mereka meyakini orang yang sudah ma'rifat itu bisa langsung bercakap-cakap dengan Allah. Sehingga dikenal di kalangan mereka, haddatsani qalbi an rabbi. Haddatsani qalbi an rabbi. Telah berkata hatiku dari Rabbku. Telah berkata hatiku kepada diriku dari Rabbku. Jadi katanya Rabbnya itu, Allah itu langsung berucap-ucap ke dalam hatinya, kemudian disampaikan kepada dirinya, akhirnya terucap dari lisan-lisannya. Makanya dipatuhi sekali ini. Kalau ada orang dianggap ma'rifat, apapun yang keluar dari ucapannya sangat dipatuhi. Kenapa? Karena itu wahyu dari Allah. Menurut anggapan mereka. Kita katakan bukan haddasani qalbi an rabbi, tapi haddasani qalbi an iblis. Telah berkata hatiku kepadaku dari siapa? Dari iblis, dari syaitan, bukan dari Allah. Demikian, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Orang musyrik di zaman ini yang mereka sembah itu tidak hanya orang saleh, orang-orang thalih sekalipun, orang-orang yang sangat bejat sekalipun, orang-orang yang pemahamannya kufur, orang-orang yang amalannya kufur, ucapan perbuatannya kufur, mereka menyembahnya, mereka mengagungkan dan mensucikannya. Maka kondisi seperti ini tentu lebih parah. Kadang orang gila ditanyai. Jangankan orang gila, pohon ditanya. Orang-orang yang suka togel itu hobi dengan pasang nomor itu. Ya, pernah dengar? Ada orang gila lewat ditanya, nomor sekarang berapa? Orang gila ini. Sampai ada orang yang ngerumus togel itu, dia punya darah tinggi, akhirnya jatuh stroke. Sebagian langsung meninggal dunia. Kenapa? Karena mereka punya rumus-rumus tertentu itu. Otak-ngatik, angka-angka, punya darah tinggi. Karena saking fokusnya, saking konsentrasinya, naik darahnya, naik tekanan darahnya sampai ke otak, akhirnya jatuh stroke. Sebagian langsung mati. Su'ul khatimah. Ada yang itikaf di kuburan untuk dapat apa? Dapat wangsit tentang nomor togel. Ada ikhwan yang cerita kepada saya, sedang berwudu mau sholat di masjid. Orang berbincang-bincang tentang togel. Yang keluar nomor berapa? Sambil berwudu. Mau sholat berjamaah di masjid, mau menghadap Allah. Bincang-bincang mereka tentang masalah apa? Masalah togel. Wallahul musta'an. Ini kondisi kaum muslimin, sebagian kaum muslimin di zaman kita saat ini. Jadi banyak yang aneh dan nyeleneh. Bercampur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Sama seperti sebagian syekh yang datang ke Indonesia, seringkali mereka terkaget-kaget dengan kondisi masyarakat Indonesia yang dikenal mayoritas penduduknya kaum muslimin, dikenal dengan biladul Islam. Pernah diceritakan seorang syekh terkaget-kaget ketika dia sholat di sebuah musola di terminal, di musola di terminal. Saya ini melihat ada seorang wanita masuk ke dalam sholat di musola itu, rapi pakai mukena. Setelah selesai sholat, mukenanya dibuka, pakai pakaian yang sangat seksi, keluar dari musola. Sama seperti pelayan-pelayan mal-mal itu yang serba seksi, serba minim. Itu kan sebagian juga sholat. Kalau datang waktu sholat, sholat di musola atau di masjid. Nanti keluar, dibuka semua mukenanya, karena memang gak pakai jilbab, pakai pakaian yang serba mini. Syekhnya kaget. Mungkin dia menepak ininya, kaget. Ada orang sholat pakai mukena, pakai pakaian rapi, selesai sholat telanjang. Kisah ini, pengalaman ini juga pernah diceritakan oleh Syekh Muhammad Al-Arifi. Ketika beliau dari Eropa naik pesawat, ada orang bule yang sholat di pesawat,
dia tidak pakai jilbab, ya serba seksi. Ketika waktu sholat tiba, dia ngambil koper ya di kabin pesawat itu, kemudian ngambil mukena, sholat pakai mukena. Selesai sholat dibuka lagi, telanjang lagi. Bagi mereka para masyayikh, sesuatu pemandangan yang sungguh mengagetkan mereka. Kalau bagi kita, kaget nggak ikhwan? Kalau kita melihat ada wanita seperti itu, pemandangan hari-hari itu, nggak kaget kita. Saya pernah jadi guide-nya Syekh Syadi Nu'man bin Salim yang kemarin datang ke sini, karena beliau sudah berkali-kali ke Indonesia. Nah, ketika itu pertama kali beliau datang ke Indonesia, saya jadi guide-nya. Saya antar ke hotel, kemana-mana saya antar. Nah, suatu ketika kita ajak jalan-jalan beliau ke Bandung. Kita main-main ke daerah Kawah Ciwidey itu. Ada sebuah daerah di Bandung, di situ ada kebun teh yang sangat indah sekali. Nah, ketika di tengah jalan, beliau duduk di samping saya. Ya, saya di tengah, kemudian beliau di samping pintu mobil. Nah, karena saking indahnya, beliau termenung melihat keindahan Indonesia ini. Jadi seperti ini kondisinya. Di mobil itu seperti ini kondisinya. Ternyata qaddarallahu wa ma syaa fa'ala, mobil kita diselip oleh motor yang boncengan. Yang di depan laki-laki, yang di belakang perempuan. Dan maaf, perempuan itu pakai pakaian serba mini, sehingga kebanyakan auratnya terbuka. Hanya beberapa senti saja dari stasiun pusatnya. Akhirnya dia kaget. Astagfirullah. Langsung bertanya kepada kita, itu mahram bukan? Itu yang tadi dibonceng itu di belakang, itu istrinya apa bukan? Kita sempat tertawa. Kenapa? Karena kita nggak pernah peduli dengan yang seperti itu. Pemandangan hari-hari. Wallahu a'lam. Ya, setelah beliau berkali-kali ke Indonesia, mungkin sudah jadi terbiasa. Ya. Demikian ya, kondisi masyarakat kita yang rata-rata KTP-nya beragama Islam. Demikian hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Sekarang yang keberapa? Yang ketiga ya? Ya, yang ketiga. Masih penjelasan tentang sebab kenapa orang-orang musyrik di zaman kita ini lebih parah kondisinya. Sebab yang ketiga, musyrikin terdahulu, kesyirikan mereka terjadi pada uluhiyah saja. Jadi syiriknya orang-orang musyrik di zaman dahulu hanya terjadi pada syirik uluhiyah saja. Sedangkan musyrikin di zaman kita, kesyirikan mereka terjadi pada uluhiyah juga rububiyah. Mereka meyakini bahwa ahli kubur, orang-orang yang sudah meninggal dunia itu, yang mereka sembah itu memiliki andil di dalam pengaturan alam raya, bisa mendengar doa, menentukan nasib seseorang, dan mengetahui perkara gaib. Yang itu semua keyakinan rububiyah. Nah, orang-orang musyrik di zaman kita saat ini, kesyirikan mereka tidak hanya pada rububiyah, tidak hanya pada uluhiyah. Rububiyah mereka pun berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, orang-orang musyrik di zaman dahulu, mereka memahami hakikat makna la ilaha illallah sebagaimana sudah kita jelaskan. Akan tetapi mereka enggan untuk mengucapkannya karena mereka paham betul konsekuensinya. Sedangkan musyrikin di zaman kita saat ini, mereka jahil terhadap hakikat makna la ilaha illallah. Walaupun mereka mengucapkannya dengan lisan-lisan mereka, namun amal perbuatan mereka membatalkan apa yang mereka ucapkan dengan lisannya dari kalimat la ilaha illallah. Itu 4 alasan, 4 sebab kenapa orang-orang musyrik di zaman kita ini lebih parah kondisinya daripada orang-orang musyrik di zaman dahulu. Kemudian pelajaran yang ke-12,
Kasyu syubhatin man za'ama anna man adda ba'da wajibat ad-din la yakunu kafiran walau ata bima yunafi at-tauhid. Yaitu membongkar syubhat. Orang-orang yang menganggap bahwa orang yang melaksanakan sebagian kewajiban Islam, mereka tidak menjadi kafir walaupun melakukan kesyirikan. Ini syubhat yang harus kita bantah. Jadi pahami terlebih dahulu syubhat mereka. Mereka menyatakan bahwasannya orang yang melaksanakan sebagian kewajiban Islam tidak menjadi kafir walaupun mereka melakukan kesyirikan. Syubhat ini sama seperti orang yang mengatakan, masa Pak Haji itu bisa syirik? Ini sama. Jadi sangkanya kalau orang itu sudah haji selesai urusannya, dia calon surga, sudah dapat tiket surga. Masa orang yang ahli salat bisa terjatuh ke dalam perbuatan syirik? Orang yang sudah pakai songkok haji bisa terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Orang yang kalau datang Ramadan dia berpuasa dan dia ahli zakat, orangnya dermawan, maka masa orang semacam ini terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Jadi dia menganggap kalau ada orang yang melaksanakan sebagian kewajiban Islam tidak akan menjadi kafir walaupun melakukan kesyirikan. Ini syubhat yang wajib kita bantah. Kita katakan hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah sebagaimana apa yang dijelaskan oleh muallif di sini. Kita jawab syubhat ini bahwasannya telah ijma para ulama. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa seseorang yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hal dan dia mendustakan yang lainnya, maka hukumnya adalah kafir dan dia bukan muslim. Begitu juga orang yang beriman dengan sebagian Al-Quran dan mendustakan sebagian yang lain, seperti orang yang mengakui tauhid dan menentang wajibnya salat, atau mengakui tauhid dan wajibnya salat tapi dia menentang wajibnya zakat, atau dia mengakui semua ini tetapi dia menentang kewajiban haji, maka sama hukumnya. Orang ini kafir ijma'an, berdasarkan ijma' para ulama. Lihat bagaimana pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala orang-orang tidak mau menunaikan ibadah haji, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berkaitan dengannya. Allah berfirman yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari alam semesta ini. Orang yang mengingkari kewajiban ibadah haji kafir walaupun dia berhaji. Orang yang melaksanakan ibadah sholat tapi dia mengingkari kewajiban sholat, maka orang ini juga dikafirkan. Orang yang pakai jilbab tetapi dia mengingkari kewajiban berjilbab, maka dia kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang iman kepada sebagian keimanan dan kufur kepada sebagian yang lainnya juga dinyatakan kafir. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siapapun bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Apalagi kesyirikan ini menjadi target utama iblis dan bala tentaranya untuk menyesatkan umat manusia. Maka siapapun orangnya, jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja menjadi khitab pertama. Apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin.
Jika engkau berbuat syirik, maka niscaya akan hapus seluruh amalmu dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Khitab ayat ini pertama kali kepada siapa? La in asyrakta, kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad saja jika berbuat syirik, dan mustahil beliau berbuat syirik kepada Allah, akan hapus seluruh amalnya. Apalagi kita. Kita lebih mungkin lagi, lebih rawan lagi terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan ayat ini saja terbantah ya syubhatnya sebagian orang-orang musyrik yang mengatakan bahwasanya orang yang melaksanakan sebagian kewajiban Islam tidak menjadi kafir walaupun melakukan kesyirikan. Dan di sini bantahan yang dijelaskan oleh mu'alif banyak sekali ya. Ada sekitar 6 atau 7 ya. Kita bacakan saja, kita singkat. Kita bantah syubhat mereka ini bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Bani Hanifah. Padahal Bani Hanifah ini telah masuk ke dalam agama Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Mereka pun bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mereka mengumandangkan azan. Mereka mendirikan salat. Namun mereka tetap diperangi. Kenapa? Karena mereka berkata bahwa Musailamah al-Kadzdzab adalah seorang nabi. Seorang nabi. Maka cukup dengan keyakinannya ini mereka dikatakan sebagai orang-orang kafir. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelah kenabianku. Orang yang meyakini adanya nabi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi SAW, maka berarti dia kufur. Walaupun dia salat, walaupun dia zakat, walaupun dia mengumandangkan azan. Jadi orang yang mengangkat seorang nabi setelah kenabian Rasulullah SAW, maka dia kafir, halal hartanya, halal darahnya, dan tidak bermanfaat lagi kedua kalimat syahadatnya. Tidak bermanfaat lagi amal-amal soleh yang dia lakukan. Kemudian bantahan yang berikutnya, orang-orang yang dibakar dengan api oleh Ali bin Abi Thalib semuanya mengaku dirinya Islam. Mereka termasuk dari pengikut sahabat Ali. Mereka belajar ilmu dari para sahabat. Akan tetapi disayangkan mereka memiliki keyakinan terhadap Ali sama seperti orang-orang yang berkeyakinan terhadap Yusuf, Syamsan, dan yang semisalnya. Artinya mengkultuskan sahabat Ali sehingga menempatkan kedudukannya sebagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan juga Bani Ubaid Al-Qaddah yang menguasai negeri Maghrib dan Mesir pada masa Khalifah Bani Abbas, semua mempersaksikan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Mereka sholat jamaah, mereka sholat Jumat. Akan tetapi ketika mereka memperlihatkan pertentangan terhadap syariat dalam beberapa perkara yang tidak sebesar apa yang dilakukan orang-orang di zaman kita saat ini, para ulama bersepakat mengkafirkan dan memerangi mereka. Bahkan negeri mereka ini dihukumi sebagai negeri yang harus diperangi. Kaum muslimin pun memerangi mereka untuk merebut kembali negeri kaum muslimin yang telah mereka rebut. Dan jawaban-jawaban yang lain, ya seperti sahabat Abu Bakar di masa kekhalifahannya, juga beliau pernah memerangi orang-orang yang menentang kewajiban zakat. Menentang kewajiban zakat, diperangi. Karena menentang kewajiban zakat berarti mengatakan bahwa zakat itu tidak wajib. Orang yang mengatakan sesuatu tidak wajib padahal Allah mewajibkannya, ini adalah kekufuran, walaupun dia melaksanakan kewajiban itu. Kemudian berikutnya, pelajaran keberapa?
ke-13. Hukmu man waqa'a minal muslimin fi naw'in minasyirki jahlan thumma taba minhu. Tidak kafir seseorang yang terjatuh ke dalam kesyirikan karena ketidaktahuannya lalu dia bertaubat. Ini judulnya. Adapun syubhat, ya, dalam pelajaran ini mereka punya syubhat, dan syubhat mereka didasari oleh dalil, tapi disalahpahami oleh mereka. Mereka mengatakan bahwa Bani Israel tidak dikafirkan dengan sebab itu. Maksudnya Bani Israel pernah meminta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, Bani Israel tidak dikafirkan dengan sebab itu. Begitu juga sebagian sahabat yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Buatkanlah untuk kami dzatu anwat sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita jawab syubhat ini bahwa Bani Israel tidak merealisasikan apa yang diminta. Begitu juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perbedaan di antara para ulama dalam masalah ini, bahwa kalau Bani Israel merealisasikan hal tersebut niscaya mereka akan dikafirkan. Demikian pula dengan para sahabat. Jika mereka tidak mentaati larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membuat zatu anwat, niscaya mereka akan dikafirkan. Jadi kisahnya, suatu ketika pada peperangan Hunain, para sahabat yang baru saja masuk ke dalam agama Islam, mereka meminta kepada Nabi, "Ij'al lana dzata anwat." Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami dzatu anwat. Sebagaimana orang-orang musyrik itu punya dzatu anwat. Jadi orang musyrik itu punya satu pohon, yang pohon itu dianggap, diyakini pohon yang berkah, sehingga mereka iktikaf di pohon itu, bersemedi di pohon itu. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka supaya menjadi senjata yang sakti di pohon itu. Maka orang-orang yang baru masuk Islam ini juga meminta kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami dzatu anwat sebagaimana orang-orang musyrik punya dzatu anwat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ucapan kalian itu adalah seperti ucapan kaumnya Nabi Musa, itu Bani Israel, kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Buatkanlah untuk kami Tuhan, sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Artinya dengan berbuat seperti itu berarti kalian telah menyembah selain Allah. Dan Nabi ketika itu merah wajahnya sampai bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innahas sunan. Itulah apa-apa yang ditempuh oleh orang-orang sebelum kalian. Ucapan kalian itu seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan para sahabat ketika itu memang tidak dikafirkan. Kenapa tidak dikafirkan? Kenapa tidak dikafirkan? Karena mereka mematuhi larangan Rasulullah. Tidak jadi meminta kepada Nabi untuk dibuatkan dzatu anwat itu. Kalau seandainya mereka tidak mematuhi larangan Nabi, mereka buat sendiri dzatu anwat itu, kemudian mereka itikaf di situ, kemudian mereka menggantung-gantungkan senjata di situ, maka berlaku hukum takfir kepada mereka. Tapi mereka patuh kepada Rasulullah, tidak jadi untuk berbuat seperti itu. Maka jelas mereka tidak dikafirkan karena tidak jadi kafir. Dan hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kisah ini terjadi karena memang para sahabat itu baru-baru saja masuk Islam. Hadithu ahdin bi kufrin. Mereka baru saja masuk ke dalam agama Islam. Artinya belum banyak hujjah yang masuk ke dalam diri mereka, belum banyak ilmu yang mereka serap, sehingga mereka menganggap sesuatu itu tidak apa-apa padahal apa-apa.
menganggap sesuatu itu boleh-boleh saja, padahal ternyata itu kesyirikan. Karena memang mereka baru masuk ke dalam agama Islam. Nah, hadis yang mulia ini sebetulnya menjadi bantahan untuk mereka, bukan hujah bagi mereka, justru bantahan untuk mereka. Ada 3 faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, khataru at-tashabbuh. Bahayanya kita tasyabbuh. Dan Nabi melarang akan hal ini. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasyabbuh dengan satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Haram tasyabbuh dengan orang-orang musyrik. Dan bahaya. Orang yang tasyabbuh dengan orang-orang musyrik, maka lambat laun dia akan terseret kepada kesyirikan. Maka para ulama dalam masalah ini menjelaskan kepada kita, tidak boleh hukumnya kita memajang sesuatu yang sesuatu ini biasa dijadikan atau biasa dipajang oleh orang-orang musyrik. Contoh, memajang keris misalkan. Memajang keris di balik pintu depan rumah kita. Keris dipajang. Para ulama mengatakan tidak boleh kita memajang sesuatu walaupun niatnya hiasan. Ketika sesuatu ini biasanya dijadikan oleh orang-orang musyrik atau menjadi kebiasaan oleh orang-orang musyrik. Nah, keris, ya, biasanya orang punya keris itu enggak lepas dari yang namanya kesyirikan. Bahkan ada orang ngoleksi keris ya, sampai ratusan keris. Yang satu ini namanya ini, yang satu keris ini namanya ini. Bahkan mungkin dipelihara jin itu pada keris-keris itu. Dimasukin jin, keris ini jinnya ini, keris ini jinnya ini. Maka selayaknya kalau kita punya keris jangan dipajang-pajang. Karena itu biasa menjadi kebiasaan orang-orang musyrik. Nah, misalkan kita punya keris atau punya pedang atau punya sesuatu senjata, jadi simpan saja di tempat yang rapi, nggak usah dipajang. Karena tidak boleh kita memajang sesuatu yang biasa dipajang oleh orang-orang musyrik dalam rangka menyelamatkan diri kita dari yang namanya tasyabbuh. Wallahu taala alam bisawab. Ini faedah pertama dari hadis ini. Yang kedua, anna tabarruk bil ahjari wal asjar syirkun wa in sumiya bi ghairi ismi. Bahwasanya ngalap berkah dengan batu atau dengan pepohonan merupakan perbuatan syirik walaupun diberi nama dengan nama selain nama kesyirikan ya, entah itu tabarrukan, ngalap berkah, tawasulan ataupun yang sejenisnya. Karena nama itu tidak akan merubah hakikat sesuatu. Kalau hakikatnya kesyirikan tetap syirik walaupun orang menghiasinya dengan nama-nama atau label yang menarik, label Islami, tetap kesyirikan, tetap syirik. Kemudian faidah yang ketiga, khataru al-jahl bitauhid. Bahayanya jahil terhadap permasalahan tauhid. Jadi kalau orang jahil terhadap tauhid, ini perkara yang sangat berbahaya sekali. Karena ketika orang jahil terhadap tauhid, sangat mungkin sekali dia terjatuh ke dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Kemudian berikutnya, pelajaran yang ke-14, ar-raddu ala man za'ama al-iktifa fit tauhid biqauli la ilaha illallah walau ata bima yunaqiduha. Bantahan terhadap orang-orang yang menganggap bahwa tauhid itu cukup dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi kata mereka, cukup orang itu dikatakan sebagai muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah, kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka berkata muallif dalam masalah ini,
orang-orang musyrik, mereka memiliki syubhat. Mereka mengatakan bahwa Nabi SAW pernah menegur tindakan Usamah yang membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ada juga sabda Nabi SAW, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Begitu juga ada hadis-hadis lain yang melarang kita membunuh orang-orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Hadis-hadisnya sahih apa tidak? Hadis-hadisnya sahih, datang dari Nabi. Nabi pernah menegur sahabat Usamah yang membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Juga hadis-hadis yang disebutkannya itu adalah hadis-hadis yang sahih. Apa yang mereka inginkan dari hadis-hadis ini? Mereka menginginkan, dan ini syubhatnya, mereka menginginkan dari hadis-hadis yang mulia ini bahwa barang siapa yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak boleh dikafirkan dan tidak boleh diperangi apapun yang dia lakukan. Apapun yang dia lakukan. Ini syubhatnya. Jadi pahami syubhatnya. Kata mereka menginginkan dengan hadis-hadis yang mulia ini bahwa orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak boleh dikafirkan, tidak boleh diperangi apapun perbuatannya. Nah, ini syubhat. Seolah-olah mereka mengatakan cukup orang itu dikatakan bertauhid ketika lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tidak peduli bagaimana amal perbuatannya, tidak peduli bagaimana apa yang menjadi keyakinan di dalam dadanya. Pokoknya kalau sudah terucap la ilaha illallah, maka berarti dia itu seorang muwahhid yang tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diapa-apakan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita katakan kepada orang musyrik ini, kita bantah dia. Telah diketahui bahwasanya Rasulullah SAW memerangi orang-orang Yahudi, menawan mereka, padahal mereka itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Para sahabat Rasulullah SAW juga memerangi Bani Hanifah, padahal mereka telah bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Demikian pula orang-orang yang dibakar oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka, orang-orang bodoh itu, mengakui bahwa orang yang mengingkari hari kebangkitan diperangi walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, dari bantahan ini sangat jelas bahwasannya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah bisa batal kalimat tersebut dengan keyakinan dan juga dengan ucapannya. Maka dengan demikian, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak cukup orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi juga harus disertai dengan keyakinan hati, harus disertai dengan amal perbuatannya yang menunjukkan kebenaran persaksiannya dengan kalimat la ilaha illallah. Adapun hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Usamah yang membunuh orang kafir yang mengucapkan la ilaha illallah karena dia khawatir orang ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena takut, karena pedang sudah ada di depannya. Kemudian setelah mau ditebas, dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, sahabat Usamah, dia menganggap orang ini takut akan dibunuh, sehingga mengucapkan la ilaha illallah. Maka dia tetap menebasnya. Maka Nabi menegurnya, aqatalta man qala la ilaha illallah. Sampai 3 kali Nabi menyebutkannya. Apakah engkau wahai Usamah membunuh orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah?
Yang menjadi teguran Nabi di sini, kita lihat. Yang menjadi teguran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini apanya? Apanya hadirin? Anggapan sahabat Usama terhadap apa yang ada di dalam hati orang kafir ini. Seolah-olah Usama mengerti niat orang kafir ini ketika mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka Nabi tegur. Seolah-olah Nabi mengatakan, apakah engkau tahu apa yang dia maksudkan dengan kalimat La ilaha illallah itu? Apakah engkau mengetahui isi hatinya? Apa yang dia maksudkan dengan hatinya ketika dia mengucapkan La ilaha illallah? Itu yang menjadi teguran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Usama ini. Dan bukan sebagaimana apa yang mereka syubhatkan. Mereka mengatakan kalau orang sudah mengucapkan La ilaha illallah maka jangan dibunuh. Jangan diperdulikan amal perbuatannya walaupun dia berbuat syirik. Kalau sudah mengucapkan La ilaha illallah jangan dibunuh. Berarti dia salah di dalam memahami hadis tersebut. Maka dengan ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terbantah apa yang menjadi syubhat mereka ini. Berikutnya pelajaran yang keberapa? Pelajaran yang ke-15. Ya. Perbedaan antara istighosah kepada orang-orang yang bersama kita dan sanggup memenuhinya dengan yang tidak bersama dengan kita. Ini wajib kita pahami. Bedakan antara istighosah kepada orang yang hadir, hidup, kemudian dalam perkara yang dimampuinya, dengan istighosah kepada orang yang gaib, tidak ada di hadapan kita, tidak terjadi komunikasi, atau istighosah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini wajib kita bedakan. Karena orang-orang musyrik, mereka punya syubhat. Syubhatnya mereka sertakan hadis. Dalam hadis Nabi, kata mereka, disebutkan bahwa manusia pada hari kiamat beristighosah, meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Nuh, kemudian kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa alaihi salam, kemudian kepada Nabi Isa. Akan tetapi semuanya tidak dapat melakukannya, sehingga mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bawakan hadis ini, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Telah datang riwayat yang sahih dari Nabi tentang perkara ini, yaitu kisah tentang syafa'atul uzma, yang semakin menunjukkan tentang maqam mahmudah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di padang mahsyar, di mana manusia ketika mereka kesusahan di padang mahsyar, didekatkan matahari, mereka telanjang bulat, ya, menunggu keputusan dan peradilan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka datang berbondong-bondong kepada Nabi Adam alaihi salam. Mereka meminta kepada Nabi Adam supaya Nabi Adam memohon kepada Allah segera diputuskan peradilan akhirat. Ternyata Nabi Adam beruzur, lastulaha, aku tidak berhak atas hal ini. Kemudian diperintahkanlah manusia datang kepada Nabi Nuh sebagai Rasul pertama. Jawabannya sama. Disuruh datang kepada Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai Abul Anbiya, juga ternyata sama jawabannya. Disuruh datang kepada Nabi Musa, ya, sebagai Kalimullah, juga ternyata jawabannya sama. Datang kepada Nabi Isa juga jawabannya sama. Mereka mengatakan lastulaha,
aku bukanlah yang berhak atas hal ini. Sampai akhirnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu manusia memohon, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, memohon supaya segera diputuskan peradilan akhirat. Maka dikisahkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat sungguh-sungguh. Beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, "Irfa ra'sak." Angkat kepalamu, mintalah, niscaya akan aku beri. Mintalah syafaat, niscaya aku akan berikan izin kepadamu untuk memberikan syafaat kepada manusia. Sehingga peristiwa ini dikenal dengan syafaatul uzma. Syafaat yang hanya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyegerakan peradilan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Riwayat ini adalah riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada syubhat mereka. Lihat bagaimana mereka suka memberikan syubhat itu dengan menyertakan dalil-dalil yang sahih. Mereka membawa hadis ini, kisah ini kepada syubhatnya, di mana mereka mengatakan, tuh ya, pada kondisi di padang mahsyar saja orang-orang beristighosa kepada para nabi. Kenapa kalian melarang kami beristighosa kepada wali-wali Allah, orang-orang saleh? Mereka berusaha membawa hadis ini untuk melegalkan kebatilan yang ada pada diri mereka. Kita katakan, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya istighosa kepada makhluk dalam kondisi makhluk itu hadir di hadapan kita, hidup, hadir dalam perkara yang mampu, maka ini sama sekali tidak diingkari di dalam syariat kita. Tidak diingkari di dalam syariat kita. Coba lihat kisah hadis ini. Manusia datang kepada Nabi Adam. Nabi Adamnya hidup apa tidak? Ketika di padang mahsyar, hidup. Nabi Adamnya ada. Ada di hadapan manusia, karena manusia datang berbondong-bondong kepada Nabi Adam. Kemudian yang diminta oleh manusia kepada Nabi Adam, perkara yang dimampui oleh Nabi Adam atau tidak? Dimampui. Nabi Adam mampu untuk berdoa kepada Allah, namun beliau malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau beruzur. Beliau pernah punya kesalahan, merasa malu di hadapan Allah. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim juga demikian. Mereka hidup, mereka ada di hadapan manusia ketika itu di padang mahsyar. Kemudian yang diminta oleh manusia adalah perkara yang dimampui oleh para nabi ini. Maka jangan disamakan kisahnya manusia yang berbondong-bondong datang kepada para nabi di padang mahsyar dengan perbuatan syirikmu, dengan istighosa Anda kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jelas berbeda. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini sebetulnya berlaku bagi semua perkara yang masuk ke dalam cakupan makna doa. Sama dengan masalah isti'anah, sama dengan masalah isti'adzah, sama juga dengan masalah doa. Jadi doa itu akan dianggap sebagai perbuatan syirik besar, dihukumi sebagai perbuatan syirik besar ketika pertama berdoa kepada orang yang sudah mati. Hukumnya syirik akbar. Yang kedua, berdoa kepada orang yang gaib, walaupun masih hidup, tapi gaib. Gaib yang dimaksud dia berbeda tempat dengan dirinya. Contoh, ada orang punya guru di Jawa sana, guru spiritual, kata sebagian orang. Orang ini di Balikpapan. Kemudian dia berdoa, diangkat tangannya, kemudian dia meminta, wahai guruku, wahai syekhku, wahai kiaiku,
Saya sekarang di Balikpapan sedang kesusahan. Saya mendapatkan banyak kesusahan di sini. Hutang saya banyak, bisnis saya bangkrut. Istri dan anak-anak saya semuanya bermasalah. Tolong bantu saya. Tolong cabut musibah ini dari diri saya. Ini hukumnya apa? Syirik besar. Kenapa? Karena berdoa kepada orang yang gaib, tidak ada di hadapannya. Dari sisi mana kesyirikannya? Dari sisi dengan perbuatannya itu berarti dia meyakini bahwasanya gurunya itu yang tidak ada di hadapannya bisa mengerti tentang kondisinya. Mengerti tentang kondisinya. Kemudian dia meyakini bahwasanya gurunya itu memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan tanpa diminta pertolongan. Dan semua ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melaksanakannya. Adapun manusia tidak mampu, kecuali kalau terjadi komunikasi. Lain itu halnya. Walaupun kiainya misalkan di Jawa sana, dia minta tolong, Pak Yai, ini saya banyak hutang. Ya, jika ada kelapangan rezeki, tolong pinjami saya. Ini tidak masalah, terjadi komunikasi walaupun beda tempat, pakai HP, pakai telepon dan lain sebagainya. Tapi kalau ujug-ujug dia meminta kepada gurunya yang tidak ada di hadapannya, tidaklah dia itu seperti itu, melainkan karena dia berkeyakinan gurunya itu bisa mengerti tentang kondisi dirinya, bisa memberikan pertolongan tanpa dia harus tahu bahwasanya dirinya itu meminta pertolongan. Padahal itu semua tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini sisi kesyirikannya. Dan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, masih banyak masyarakat kita yang punya keyakinan seperti itu. Dan saya pernah ketemu dengan orang yang seperti itu. Sampai dia berani mengatakan ketika berbincang dengan saya, guru saya itu, saya berbicara dengan Anda ini, dia tahu. Bahkan kalau saya tidak mengamalkan amalan-amalan yang diberikan kepada saya dari guru saya itu, akan datang sesuatu yang mengingatkan saya. Dia tahu kondisi saya. Padahal manusia itu kan terbatas, ya. Jangankan yang jauh, beda pulau, beda kota, kadang yang di hadapan kita saja kita tidak tahu. Contoh, di balik tabir ini, di balik hijab ini, ada berapa ibu-ibu yang di sana? Ada jamaah yang bisa jawab? Ada enggak? Ada berapa ibu-ibu yang ada di balik tabir ini? Warna pakaiannya apa saja? HP yang dibawanya merek apa saja? Ada yang tahu? Tidak tahu. Itu yang di hadapan kita. Ketika tertabir dengan sesuatu sudah, kita tidak bisa mengetahuinya. Apalagi yang lain pulau, yang lain negara. Nah, dari sisi sini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, orang itu dikatakan telah berbuat syirik besar. Kemudian yang ketiga, doa itu dihukumi sebagai syirik besar ketika apa? Ketika yang diminta itu adalah perkara yang di luar batas kemampuan manusia. Dia minta kepada selain Allah dalam perkara yang di luar batas kemampuannya. Contoh, ya, meminta supaya dimasukkan ke dalam surga. Ya. Yang mampu siapa ini? Allah. Yang mampu hanya Allah, yang memasukkan kita ke dalam surga. Ada orang meminta kepada gurunya, wahai guruku, masukkan saya ke dalam surga. Wahai guruku, jauhkan saya dari neraka Allah. Wahai guruku, berikan syafaat kepada saya. Ini semua permintaan yang tidak dimampui oleh makhluk, yang hanya mampu melaksanakannya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka orang yang meminta kepada makhluk, walaupun hidup, walaupun hadir di hadapannya,
Tapi yang dia minta perkara yang di luar batas kemampuannya, maka hukumnya syirik. Syirik besar. Pertanyaannya, apakah ada orang yang seperti ini? Ada enggak, ikhwan? Ada orang yang bisa menjamin selamat dan sengsaranya orang di akhirat sana? Ada. Ada orang yang seperti ini. Ada seorang ustaz pernah bercerita, dia mengirim santrinya ke sebuah tempat. Selesai lulus dari pesantren, suka ada khidmat. Khidmat kepada pesantren biasanya 1 tahun. Dikirim sebagian santrinya ke sebuah daerah. Ternyata di daerah situ dia tidak bisa banyak berbuat, santrinya ini. Kenapa? Karena tidak bisa orang itu ceramah di daerah itu kecuali kalau sudah punya titel KH di depan namanya. Apa KH? Kiai Haji. Jadi kalau sudah punya KH di depan namanya, baru dia bisa ceramah, bisa khutbah Jumat. Sedangkan namanya santri baru lulus, masih muda belia, umur 19-20 tahun. Akhirnya yang bisa dilakukannya ya dakwah bilhal. Dakwah tidak melalui forum resmi. Ya di warung-warung kopi, mendekati masyarakat ya, dengan saling berkunjung, mengunjungi masyarakat yang ada di situ, silaturahim. Itu yang bisa dilakukannya. Nah, ada satu cerita yang sungguh sangat mencengangkan. Jadi di daerah itu ada seorang kiai yang saking sombongnya bisa memberikan sertifikat ibadah kepada para jamaahnya. Sampai ketika mau datang bulan Ramadan, dia berkata kepada para jamaahnya, "Wahai para jamaah, siapa yang tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, silakan datang kepada saya dengan memberikan mablag tertentu, nilai dari rupiah tertentu, nanti akan saya kasih sertifikat puasa. Yang penting kalian jamin dunia saya, akan aku jamin akhirat kalian. Jadi tidak usah berpuasa, nanti saya kasih sertifikat puasa." Ustadz itu bercerita menyebutkan nominalnya, "Kasih saya 8 juta, saya kasih sertifikat puasa. Nanti di akhirat urusan saya dengan Allah. Saya yang akan jamin, saya yang nanti akan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala atas puasa kamu." Hebat enggak? Hah? Hebat dalam tanda kutip. Melebihi kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enak sekali ya kalau orang